주말에 같이 영화 보지 않을래요? 첫눈에 반했습니다. 500년간 이 꼴로? 얘는 Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Di video ini, admin akan menceritakan sebuah drama Korea yang tayang pada tahun 2023 yang berjudul My Man is Cupid. Chon Sang-hyuk adalah peri karismatik yang membuat wanita muda jatuh cinta padanya 500 tahun yang lalu karena melakukan sebuah kesalahan. Sayapnya terbakar hingga membuatnya harus tinggal di dunia seperti manusia. Ia harus melalui metamorfosis sebanyak 28 kali agar sayapnya bisa kembali sempurna. Di dunia manusia, ia tidak sendirian. Ia bersama dengan kedua temannya dan seorang lagi yang dikutuk menjadi seekor anjing. 물 한 방울 안 묻히게 해주겠다며. 알았어. Di sisi lain, seorang dokter hewan bernama Baekhyun adalah wanita cantik dengan pesonanya memikat pria manapun yang melihatnya. Namun seperti sebuah kutukan, pria-pria yang jatuh cinta padanya mendapatkan kesialan bahkan hampir kehilangan nyawa. Baekhyun ingin sekali menjalani hidup normal dan merasakan kisah cinta seperti orang lainnya, hingga ia melakukan sebuah ritual yang pernah diucapkan oleh seorang paranormal padanya. 오른쪽 방향으로 틀면 그 끝에 Dan ini dia alur drama My Man is Cupid episode yang pertama. Episode dimulai dengan Sang-hyuk yang berada di atas sebuah gedung mengarahkan sebuah senapan pada seseorang. Targetnya adalah seorang pria yang baru saja melakukan kencan buta di sebuah restoran yang biasa disebut sebagai tempat biru jodoh. Sang-hyuk menembak tepat di dada kiri pria itu hingga dalam hitungan detik si pria langsung jatuh hati pada wanita yang baru saja ia kencani. 영화 보지 않을래요? 첫눈에 반했습니다. 내 대답. Selesai dengan pekerjaannya, Sang-hyuk memasuki rumahnya yang megah namun sangat berantakan. Bahkan kotoran anjing milik temannya juga tergeletak di sana. Sang-hyuk tampak kesal, namun ia terlihat tak bisa meluapkan emosinya. Bahkan saat teman-temannya menyuruhnya untuk membuat makanan, Sang-hyuk hanya menurut. Salah satu temannya berteriak dan menyebut Donggu selalu salah menembakkan panahnya, membuat emas di panah mereka kembali berkurang. Emas itu adalah pertanda banyaknya misi yang telah mereka capai. Jika emas di panah itu sudah penuh, maka mereka akan bisa menjadi peri kembali. Donggu tak ingin kalah dan terus membela diri. Ia bahkan mulai mengungkit bahwa semua ini adalah kesalahan Sang-hyuk. Mereka dikutuk menjadi manusia dan harus menjalani semua itu karena Sang-hyuk. Cerita kemudian kembali ke masa 500 tahun yang lalu. Donggil, si anjing, bersiap menembakkan panahnya pada seorang wanita. Namun tiba-tiba Sang-hyuk berlari ke arah wanita itu hingga membuat panahnya meleset. Ternyata Sang-hyuk menghampiri wanita itu untuk melindunginya dari serangan panah asli. Panah-panah itu menusuk punggung Sang-hyuk hingga membuat sayapnya terbakar. Begitu juga dengan ketiga temannya. Dongchil yang menembakkan panah itu bahkan dikutuk menjadi seekor anjing. 조금만 더 하면 돼. 이제 진. Malam itu, panah-panah cinta berterbangan di langit kota Seoul membuat emas di panah mereka menjadi semakin bertambah. Donggu mulai membahas wanita istana yang diselamatkan oleh Sang-hyuk itu. Ia yakin bahwa wanita itu pasti sudah bereinkarnasi berkali-kali juga dalam bentuk yang berbeda. Ia terlihat putus asa karena mereka masih saja menjalani hidup seperti itu hingga sekarang. Sebuah klinik hewan terlihat dipenuhi oleh para pelanggan. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki yang ingin melihat kecantikan pemilik klinik itu, dan wanita itu adalah Baekhyun. Seorang pria bernama Andre terlihat melamar Baekhyun dengan membawakan buket bunga yang sangat besar. Melihat itu, para karyawannya sangat yakin bahwa Andre pasti ditolak. Salah seorang dari mereka kemudian bercerita bahwa Baekhyun adalah seorang yatim piatu dan tak pernah merasakan memiliki hubungan cinta dengan seorang pria. Semua berawal dari dulu saat ia memiliki hubungan dengan beberapa pria. Naasnya, semua pacarnya celaka dan hampir saja kehilangan nyawanya. 오늘부터 500년은 내 여자다.
Karena itulah Baekhyun memutuskan untuk berhenti berkencan. Meski begitu, sebagai manusia, ia tetap merasa kesepian dan ingin memiliki seseorang yang hidup bersamanya. 못 받아봤는데 남자도 못 만나는 거예요? Scene berganti pada background yang telah berada di puncak gunung yang tengah bersimpuh memohon ampunan para dewa. 3 tahun yang lalu, Baekhyun dan temannya mendatangi seorang paranormal. Paranormal itu berkata bahwa di kehidupan masa lalunya, Baekhyun telah melakukan dosa dan harus meminta ampunan pada dewa. Ia harus mendaki gunung selama 1000 hari dan berlutut di sana dengan penuh penyesalan. Di akhir pendakian, seorang pria akan muncul dan pria itulah yang akan mengubah masa depannya. 상 꼭대기에 올라 오른쪽 방향으로 들면 너를 아는 남자가 찾아올 거야. Selesai mendaki, tanpa sengaja Baekhyun bertemu dengan Sangyuk. Ia terpesona melihat pria itu yang menurutnya lebih cantik dari dirinya. 근데 무슨 남자가 Sangyuk terlihat berdiri di tebing tempat Baekhyun berada tadi. Dengan memegang sebuah karangan bunga, Sangyuk tenggelam dalam pikirannya. Sangyuk bersama 3 rekannya terlihat memasuki rumah seorang pria yang diketahui sebagai penyokong mereka. Selama hidup di dunia, pria itu mewarisi pekerjaannya untuk menjaga mereka secara turun-temurun. Kembali lagi ke gunung, Sangyuk melihat seorang pria yang tengah berlutut di hadapan seorang wanita agar tidak meninggalkannya. Sangyuk kemudian mendekati pria itu dan berkata bahwa wanita itu bukanlah jodohnya dan meminta si pria untuk segera melupakan wanita itu. 얼마 지나지 않아서 좋은 사람과 함께 Malam harinya, Donggil menelpon Sangyuk dengan marah meminta Sangyuk menyiapkan makanan. Tak ada alasan menolak, Sangyuk segera bergegas untuk pergi. Sayangnya di parkiran mobilnya terhalang oleh mobil lain. 원 번호도 없어. Sangyuk pergi ke sebuah kedai dan meminta pemilik mobil untuk menyingkirkan mobilnya. Baekhyun yang juga berada di sana lagi-lagi terpesona melihat Sangyuk. Ia terlihat mabuk dan mulai mendekati Sangyuk. Ia memanggil Sangyuk dengan kata sayang hingga akhirnya ia jatuh pingsan di depan Sangyuk. Milik restoran menganggap Sangyuk sebagai pacar Baekhyun dan meminta Sangyuk untuk membawa pulang. Tak lupa juga ia meminta tagihan minuman Baekhyun pada Sangyuk. 자기야 가방도 Pemilik mobil yang parkir di depan mobilnya akhirnya muncul sehingga Sangyuk bisa mengambil mobilnya. Ia mencoba bertanya tempat tinggal Baekhyun, namun wanita itu terlalu mabuk hingga tak sanggup menjawab. Sangyuk memutuskan membawa Baekhyun ke kantor polisi. 제가 어떻게 여기 있죠? 어제 웬 남성분이 아 근데 누가요? Keesokan harinya, Sangyuk pergi bertemu lagi dengan penyokongnya dan mendiskusikan makanan di tempat biro jodoh itu. Diketahui bahwa kesuksesan tempat biro jodoh itu juga berkat ketiga peri itu. Sangyuk berkata bahwa ia akan bermetamorfosis yang terakhir kalinya dan setelah semua selesai, ia akan menghilang secara diam-diam. 지켜보는 게 아닙니다. 소리 없이 가겠습니다. Pria itu kemudian memberikan sebuah tiket galeri di mana Cupid tema utamanya. Saat itulah Sangyuk mendapat telepon dari kantor polisi terkait penemuan jasad Jong-ah. Jong-ah telah dikabarkan menghilang pada tahun 1993 dan baru ditemukan kerangkanya di gunung tempat Sangyuk biasa mendaki. Sangyuk segera pergi ke TKP tempat kerangka wanita yang dicintainya itu berada. Ternyata Jong-ah diculik di malam salju, malam di mana seharusnya ia bertemu dengan Sangyuk dulu. Sangyuk terlihat menangis menatap tempat di mana Jong-ah ditemukan. Ia sangat menyesal tak mengetahui bahwa Jong-ah selama ini berada di sana. 죽었을까? Malam itu, Baekhyun kembali ke kedai dan menanyakan tentang kejadian malam kemarin serta pria misterius yang membantunya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang juga sendirian. Ia memutuskan untuk berbincang dengan wanita itu, membicarakan cinta dan juga takdir. Mereka juga memutuskan untuk bertemu lagi di lain waktu. 다시 만나지 말라는 거. 저는 운명을 거스르는 여지 봐요 우리. 연락
Pulang dari gunung, Sang Yuk melihat seorang pria yang sengaja membuang anjingnya di jalan. Sang Yuk yang merasa kesal terlihat mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan pada si pria. Si pria tampak ketakutan dan terus meminta ampunan. Anjing pria itu mendekati Sang Yuk seolah meminta pertolongan. Sang Yuk berharap bahwa setelah ini pria di depannya bisa bereinkarnasi menjadi orang yang lebih baik. Sang Yuk terlihat menembakkan pistolnya hingga suatu keajaiban terjadi. Dalam sekejap, pria itu berubah lalu meraih anjingnya dan kembali menyayanginya. Keesokan harinya, staf background memberinya tiket ke pameran galeri Cupid seperti yang diterima Sang Yuk. Staf itu bercanda jika nanti di sana pasti akan ada Cupid yang menembakkan panahnya pada background. Namun background malah berharap agar Cupid tidak muncul karena pastinya ia akan mengajukan banyak keluhan. Sang Yuk terlihat tiba di galeri. Dia melihat sebuah lukisan di mana ada seorang Cupid dan juga seorang wanita di sana. Seorang anak kecil mendekatinya dan bertanya, dewa macam apakah Cupid itu? Belum sempat menjawab, background tiba-tiba berada di sana dan berkata bahwa Cupid adalah dewa brengsek yang tak pernah menembakkan panah padanya hingga membuat dirinya kesepian. Melihat wajah background, Sang Yuk teringat bahwa background adalah wanita mabuk yang pernah ia tolong. Sedangkan anak kecil itu terlihat menangis mengadu pada gurunya karena kata-kata kasar dari background. Background kembali menatap lukisan di depannya dan kembali memaki Cupid karena meninggalkan wanitanya setelah melakukan cinta satu malam. Sang Yuk tak terima mendengar makian background dan berkata bahwa lukisan di depan mereka adalah lukisan yang sangat mulia. Background tak peduli dan terus menghina Cupid seperti pengecut karena meninggalkan wanitanya yang masih tidur. Lukisan itu mengingatkannya pada kejadian saat ia mabuk dan ditinggalkan di kantor polisi. Ia lalu mengamati wajah Sang Yuk hingga membuatnya teringat bahwa pria itu adalah Sang Yuk. Sang Yuk mencoba membela dirinya. 하는 놈들 사이에 버리고 가는 거 아니라면서. 그리고 집이 어디냐고 아무리 물어도 인사날 양아치 소리 들을까 봐. Hingga akhirnya background mengucapkan terima kasih karena Sang Yuk telah menolongnya. Ia kemudian ingin berkenalan dengan Sang Yuk tapi Sang Yuk menolak. Background akhirnya memberikan nama panggilan Superman pada Sang Yuk karena telah menolongnya. Sang Yuk berkata bahwa ia tak membuat ikatan dengan manusia apalagi dengan wanita. Background terlihat kecewa padahal ia sangat ingin membuat ikatan dengan pria. Ia juga mulai menceritakan kutukan yang selalu ia alami hingga keinginannya untuk mengadu pada Cupid. 왜 이렇게 나한테만 박하냐고. 나도 누군가와의 따뜻한 기억 하나쯤은 있어. 뭐지 이 여자? Sang Yuk memilih menjauh dan mengamati lukisan lain. Kata-kata background memenuhi pikirannya tentang Cupid yang sangat kejam. Sang Yuk mulai mengamati semua orang dan melihat benang merah takdir mereka. Namun benang merah takdir itu tak terlihat pada diri background. 뭐야? 진짜 붉은 시럽? Tahu jika Sang Yuk menatapnya, background mulai mendekatinya. Ia meminta Sang Yuk agar tidak jatuh cinta padanya karena nanti Sang Yuk bisa terluka. Tiba-tiba, background berkata bahwa ia mencium sebuah bau. Ia mulai mendekatkan wajahnya ke badan Sang Yuk dan mulai mengendusnya. Hingga akhirnya mereka saling bertatapan.